Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Fadoli. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengelolaan limbah medis. Next, Tujuan praktikum dari praktikum ini untuk mengetahui bagaimana penanganan limbah medis dengan benar. Next, selanjutnya adalah latar belakang. Dalam pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat, rumah sakit secara langsung menghasilkan limbah. Sumber dari limbah tersebut antara lain dari pelayanan medis seperti rawat inap, rawat jalan, poliklinik, rawat intensif, rawat darurat, kamar jenazah, dan bedah sentral. Dari penunjang medis seperti dokter pusat, selanjutnya ada klinik laboratorium, patologi, anatomi, dan radiologi. Limbah rumah sakit adalah ruangan atau hasil proses yang terbentuk pada cair dan gas, di mana sebagian limbah tersebut merupakan limbah B3. B3 ini mengandung mikroorganisme patogen yang bersifat infeksius dan radioaktif. Limbah tersebut sebagian dapat dimanfaatkan ulang untuk dengan teknologi tertentu, dan sebagian lainnya sudah tidak dapat dimanfaatkan kembali. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999. Next. Selanjutnya, dengan demikian, yang dimaksud dengan limbah rumah sakit adalah semua limbah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan rumah sakit. Jenis-jenis limbah rumah sakit ada beberapa macam, yaitu ada limbah padat non-medis, limbah padat medis, limbah cair, dan limbah gas. Limbah-limbah tersebut terdiri dari limbah yang infeksius dari radioaktif. Infeksius dan non-infeksius akan diolah menurut pedoman baku yang ada oleh rumah sakit. Limbah B3 yang tidak dapat diolah harus ada tempat penyimpanan tertentu yang ada sementara di rumah sakit, dan kemudian dikirim untuk pengolahan akhir ke instansi atau lembaga pengolahan limbah rumah sakit yang telah memiliki sertifikat atau rekomendasi. Next. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan ialah seperti APD atau alat pelindung diri, masker, sarung tangan, tempat sampah, dan disinfektan. Selanjutnya adalah cara kerja. Cara kerja yang pertama yaitu minimasi limbah. Minimasi limbah harus melakukan reduksi limbah dimulai dari sumbernya. Cara yang kedua yaitu pemilahan, pewadahan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang. Pemilihan limbah harus dilakukan mulai dari sumber yang menghasilkan limbah. Langkah yang ketiga yaitu pengumpulan, pengangkutan, dan penyimpanan limbah medis padat di lingkungan rumah sakit. Keempat, yaitu pengumpulan, pengemasan, dan pengangkutan dari rumah sakit. Pengelolaan harus mengumpulkan dan mengemas pada tempat yang kuat. Langkah yang kelima adalah pengolahan dan pemusnahan. Langkah yang kelima adalah pengolahan dan pemusnahan. Limbah medis tidak dapat diperbolehkan untuk dibuang secara langsung di tempat pembuangan akhir limbah domestik sebelum aman bagi kesehatan. Selanjutnya adalah pembahasan. Jadi data yang praktikan peroleh dalam satu hari, dari pengamatan yang dilakukan selama 7 hari, didapatkan data limbah medis berupa masker, sisa obat-obatan, tisu, dan kapas cotton bud. Dari total masker yang didapat praktikan yaitu berjumlah 24 masker, sisa obat-obatan 5 buah, dan 53 buah sisa limbah tisu dan kapas. Dalam pengamatan tidak ada pemakaian atau limbah menggunakan cotton bud, dan tidak ada limbah yang menggunakan perban. Obat-obatan yang berupa sisa bungkus obat batuk dan pilek dan vitamin. Pemakaian obat atau vitamin digunakan untuk memperkebal imun tubuh karena untuk menjaga diri dari pandemi COVID-19 yang sedang terjadi kali ini.
Selanjutnya, limbah tisu dan kapas merupakan pemakaian yang paling banyak, yaitu 53 buah limbah yang biasanya minimal 5 buah karena untuk membersihkan rumah dikarenakan memiliki sebuah peliharaan yaitu seekor kucing dan membersihkan laundry hidung serta membersihkan kotoran pada kompor. Kegunaan kapas biasanya digunakan untuk membersihkan wajah seperti tubuh serta pembersihan peliharaan supaya tetap bersih dan tidak menimbulkan penyakit yang dapat membahayakan kesehatan diri dan orang lain. Dari limbah cotton bud tidak ada pemakaian karena menggunakan pembersih telinga atau korek telinga yang berbahan dasar besi. Menurut keluarga praktikan, hal ini lebih efisien karena dapat meminimalisir tertinggalnya kapas yang ada di dalam telinga. Kesimpulan dari pengamatan di atas ialah cara pengolahan limbah medis dengan benar yaitu seperti minimasi limbah pemadahan, pemanfaat kembali dan daur ulang, pengumpulan pengangkutan, penyimpanan limbah medis padat di rumah sakit, pengumpulan pengemasan, serta pengolahan dan pemusnahan. Dan dari hasil pengamatan, paling banyak penggunaan ialah saat menggunakan kapas atau tisu untuk kebersihan rumah. Sekian dari presentasi saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.